Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita teringat dengan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 ayat 89. Allah mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kamu kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi nanti harta dan anak, dua hal yang sangat kita cintai di alam dunia ini. Kadang segala jerih payah kita, pikiran kita, tenaga kita arahkan ya ke semuanya untuk mendapatkan dua hal itu ya, untuk memikirkan kedua hal itu, yaitu harta dan anak. Tapi nanti satu saat kedua hal yang sangat kita cintai ketika kita berada di alam dunia ini tidak lagi bermanfaat bagi kita ketika menghadap kepada Allah. Jadi yang Allah inginkan, yang Allah maui adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita sudah bersih apa belum? Maunya kita sih sudah, maunya kita ya, akan tetapi ya rasanya sulit hati kita menjadi bersih ya. Akan tetapi kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Nah, penyakit hati ini akan mampu kita bersihkan di dalam diri kita kalau kita udah tahu, kalau itu kita sudah rasakan. Sama juga dengan penyakit fisik, penyakit badan. Bagaimana dokter mau mengobati penyakit kita kalau dia nggak tahu penyakit kita apa keluhan kita, apa yang kita rasakan. Begitu pula penyakit batin ya. Penyakit batin pun akan bisa kita musnahkan di dalam batin kita kalau itu kita rasakan, kalau kita tahu bahwa itu adalah penyakit. Nah, yang berbahaya kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu kalau itu penyakit, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengobatinya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberitahu ada satu penyakit hati, namanya penyakit syuh. Penyakit syuh ya. Dia ada sama kita nih. Kebanyakan kita punya penyakit ini, tapi kita nggak sadar atau kita nggak biasa-biasa saja. Ada 5 ciri orang yang terkena penyakit syuh ya. Ciri yang pertama adalah orang ini selalu menceritakan kebaikannya ya. Ya, baik sedikit saja sama orang diceritain, kemana-mana diceritakan kebaikannya. Nah, ingat ya, mudah-mudahan kita nggak ada tuh yang semacam itu. Karena apa? Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam melakukan kebaikan ya.
Orang yang selalu menceritakan kebaikannya kepada orang lain, kepada siapapun, itu ciri yang pertama, dia terkena penyakit suh. Yang kedua, ciri yang kedua adalah orang ini sangat mudah melupakan kebaikan orang lain. Ya. Nggak direken, nggak dihitung orang baik sama dia. Ya. Dia nggak peduli, dia nggak pikirin. Ya. Nah, ini yang kedua, ciri yang kedua, ya, sangat mudah melupakan kebaikan orang lain. Yang ketiga ini adalah kalau bersalah, dia bersalah terutama kepada orang-orang tertentu, ya, apalagi selain kepada Allah, dia nggak mau minta maaf. Ya. Dia salah, dia keliru, dia nyakitin hati orang, dia zolimin hati orang, nggak mau dia minta maaf, ya, nggak mau, ya, karena dia merasa dirinya benar. Yang keempat adalah ketika orang lain salah, dia merasa orang lain salah kepada dirinya, ya, karena nyakitin dirinya, lalu orang itu minta maaf kepadanya, dia nggak mau memaafkan. Ya, minta maaf nggak mau, memaafkan juga nggak mau. Ini ciri yang keempat, ya, orang salah minta maaf sama dia, nggak mau dia memaafkan. Yang kelima, ya, dia kalau ada punya keinginan atau punya ide, punya saran, pengennya orang lain ikutin, terima apa yang menjadi sarannya, apa yang menjadi kemauannya. Tapi kalau saran orang lain, kemudian orang lain itu nggak pernah dia mau terima, nggak mau dia mau setujui, ya, dia akan nolak. Dia maunya saran dia aja, ide dia aja, usul dia aja yang diterima. Inilah 5 hal, ya, kalau ada sama diri kita, atau 1, 2, ya, atau 3 itu ada pada diri kita, berarti kita telah terkena penyakit suh, yaitu penyakit, ya, yang selalu membicarakan orang, membicarakan kebaikan diri sendiri, lupa kepada kebaikan orang, ya, nggak mau minta maaf, tidak mau memaafkan, dan selalu pengen keinginannya yang diterima oleh orang lain. Karena kan sekalian, kalau ada pada diri kita, mari sama-sama kita berusaha berdoa, kita banyak beristighfar kepada Allah agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan dihindarkan dari penyakit suh yang semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.